dibantu lurah kecamatan Mental. Akhirnya kita coba ke Dispenduk langsung juga nggak ada follow apa-apa, dihilang gitu aja lenyap. Lucu kan sampai 4 kali permohonan kan Pak gitu loh. Gampang, ngurusnya gampang, surat apanya yang gampang. Saya sampai 1 tahun, saya bingung mau kemana gitu. Enak aja ngomongnya, tinggal ke sana, tapi arah itu kemana? Saya juga bingung warga ini kan gitu loh Pak. Sampai lurah katakan, Bu, ini di Dispenduk ini. Jadi saya kehilangan anak laki-laki Pak, cuma bapak pas terakhir. Halo, Pak Sonaji. Iya Pak. Iya. Ini loh, ada warga pengaduan ke kita, itu ngurus surat kematian sampai 2 tahun kok belum keluar ya? 2 tahun? Iya, 2 tahun nih. Waduh, mana ya? Coba Pak dikasih saya anunya apa? Bukti pengurusnya saat itu apa nih supaya tak lanjutnya? Masalahnya apa itu? Iya. Bisa tak cari. Oh, nanti biar anak buah saya nggak ada ke bapak ya ini. Anu aja di WA ke saya Pak, nanti kalau datanya ada itu tak baca isi saya. Nanti kalau sudah kepenjenengan lagi. Oke, ya deh. Oke. Iya. Iya, masih. Bu, datanya Bu, diputung. Datanya putung. Ini padangan kalau cuma. Saya terakhir sama bapak, sudah 2 tahun anak saya laki-laki. Lah, yang ngurus surat kematian 2 tahun agak mari opo ya. Oh, kopinya tadi deh kan? Dicek lagi. Iya. Allah, kalau tangan Allah turun siapa pun. Iya. Kita ngurus sampai 2 tahun. Hasilnya. Jadi saya sampaikan ke beliau terima kasih betul. Itu karena berkah Allah. Mudah-mudahan semua tuh tangan Allah yang berjalan melalui beliau. Itu aja Mas. Jadi saya sampai nangisnya itu. Jadi tadi minta Bu, bisakah kami berbicara, bilang tolong sampaikan ke Bapak, ke Pak Ruji. Itu karena dari beliau semua saya bilang. Jadi untuk saya itu sebagai orang tua, betul-betul saya waktu mendengar itu, tahu Pak Mas, Bu Eva, saya sampai sujud ke lantai saya bilang. Karena kalau kepada siapa saya bilang Pak, tolong ini Bapak yang terakhir untuk saya bilang. Emang tidak banyak ngomong, aku sih memang asli bapaknya Surabaya inilah kayak gini nih yang kita bukan hanya ini ya di atas apa actionnya ada gitu loh. Itu yang kita butuhkan warga ya. Actionnya untuk warga itu ada solusinya. Kita ada masalah pasti ada solusinya. Ya Bapak, oke lah. Ini harus dibongkar dari bangunan-bangunan yang menjorong ke sungai ini harus dibongkari semua, nggak bisa loh dibongkar. Warganya juga harus tertib seperti sedia kala lah. Nggak iso lah kak ngono ini. Rusak tatanannya. Ini kalau dari sisi Kalianak Pak, warga saya siap. Siap untuk dibongkar ya? Iya, ditertibkan, kembalikan ke asal, rumah kembalikan ukuran asal itu. Berapa orang di RW sampean? Ya banyak Pak, 300 ada. Yang sini. Pokoknya dari RT 3. Sini kita RW berapa nih? 7. Ini Pak, Asem Rowo Pak. Asem Rowo? Iya, sini Moro Perembangan. Orang Asem Rowo nanti kita ajak koordinasi lah supaya tertibkan semua ini, nggak iso bongkari semua ini yang menjorok-menjoroknya harus dibongkari semua ini. Ini kan dari sampah dari rumah-rumah sini juga itu dibuang ini kok. Dibuang ke belakang dari rumah. Lah iya. Tiga jalan iso ya itu ya. Lah iya bikin jalan tak perlu. Bisa bikin jalan lah ya. Juga bisa. Lah enggak ambil sebelah itu. Lah iya bikin jalan bisa ya. Waduh parah. Iku badine piro, Mas? Lek ngoten niku mboten mesti, Pak. Kira-kira piro? Ya lek kali setengah nggih enten, Pak. 2,5 juta. 2,5 juta semengi. Sego sambel rek. Apa sih sambel sampean apa ya? Bumbune apa ya? Lombok nggih. Terus terasi, tomat, terus sekali brambang, Pak. Senes bawang, brambang ngoten. Kayak gula. Nggih. Oh, terus jambi-jambine apa? Mboten enten, Pak. Boleh dijambi-jambi apa enggak? Camat gak rumah diri ini gak popo, lurai gak popo, tapi sampai ditugasi diamankan bisa diselesaikan. Kenapa? Sudah katel? Ya, sudah katel. Hak kamu apa, Mas? Ini rumah saya, kantor saya berhak katul. Oke, siap. Ya, sebetulnya kamu tidak punya hak untuk masuk kantor saya. Sejak itu saya berhenti untuk membayar IPL kepada pengembang karena saya merasa ditipu.
Sekali lagi saya mengingatkan camat dan lurahnya, kalau ada masalah pelik seperti ini, jangan menghindar anak buahnya sing dipakno. Ya, lurah dan camat, tolong perhatian, cukup pagi. Ojo anak buahnya dipakno. Sekali lagi ya, lurah camat, ojo terima TPP netok. Tapi persoalan menghindar, kan kasihan sama sekcam sama sekelnya ini. Saya sih sebenarnya nggak perlu didampingi sama mereka, nggak perlu. Iso aku menyelesaikan ini. Cuma ngetes kok sejauh mana pemerintahan di tingkat bawah ini bisa menyelesaikan hal-hal semacam ini. Saya kira Pak Presiden sudah jelas, berarti nanti komunikasi dengan pemerintah kota untuk bisa gimana yang dengan warga tentunya jangan meninggalkan warga menyerahkan PSU ini. Saya kira itu cukup, bahwa tadi yang disampaikan segala macam diserahkanlah secara internal. Ya, setelah itu terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Cak Sila itu pernah ngajari saya seperti ini. Pelawak itu ketika seumpama ada umpan yang sama, makannya itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya itu mengulang kata itu sampai dodolan pentol, lak pengen payu sih. Itu beberapa kali, tapi ditutupi Cak Silot dengan apa? Dengan variasi makan umpanannya itu, dari depan bawah. Jadi sampai saya nggak kelihatan membuat kesalahan. Kalau saya itu apa? Potensi-potensi daerah memang harus digali dengan cara ya seperti ini. Mungkin kalau di Surabaya, di Malang, di Nganjuk kan beda lah. Biasanya ciri khasnya Nganjuk itu apa ya digali itu. Biasanya daerah-daerah kan punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah itu memang harus digali, digaungkan dengan cara sosial media karena eranya era digitalisasi. Masalah tagihan listrik, air, dan IPL ini sudah melanggar Pak, ini Pak. Saya laporkan akannya. Listrik itu bisa kena BPN kalau dayanya 3.500 ke atas. Lah kita di apartemen rata-rata paling gede 2.200 Pak. Tapi dikenakan BPN. Apalagi IPL. IPL pun dikenakan BPN. Saya barusan hitung Pak kemarin. Wakil wali kota suruh nunggu. Wakil wali kota suruh nunggu. Gila. Itu lo lihat-lihat lo dari dalam. Seling ini loh sampai saya begini Pak. Jangan pedot ya. Iki loh, iki PBG. Pemutusan listrik, penghuni, termasuk juga air. Pemutusan air. Sudah 2 tahun Pak. Yang mana dari penghuni apartemen itu meminta kejelasan kenaikan ini karena apa? Tolong dong, kamu manusia juga kan? Tentunya ada sebagian penghuni atau penghuni yang ada di sini minta untuk segera dinyalakan kembali, di mana listrik dan airnya, dan mereka kita beri kesempatan untuk berunding, untuk merapatkan di manajemen mereka, dan nanti hasilnya segera dilaporkan ke camat. Nah, win-win solusinya seperti apa, nanti akan difasilitasi sama camat.
Enten apa niki? Kula mboten nyemerap. Enten apa? Enten apa? Kula mboten sabar sabarno Ibu. Mbak mau anu di panti perda, ya, dirawat di sana. Mboten kula masih Mbak. Di panti perda cek anu cek apa? Mboten. Mboten, kula masih Mbak. Kula yo gawe. Mboten ngasih. Sewaktu-waktu saged sampean nyambangi ngoten lho. Di panti perda itu bukan orang yang tidak punya anak, tapi mereka punya komunitas sama-sama orang tua, karena mereka bisa berkomunikasi. Di sana pun juga banyak orang yang punya anak, kurang anak ada, bukan orang yang terus di selama enggak seperti tapi itu. Tapi kula mboten saged, tal kalimat kula mboten saged. Lho kok iso nyambangi? Kula tiyang sepuh kantun tunggal, bapak kula pun mboten enten. Nggih. Mboten saged kula. Oh, nyun sewu. Niki paling santen kula. Nek sampean niki coba iso ngomong, Pak. Nek niki sampean beto pasti nangis-nangis, Pak. Monggo nek gak percaya sampean nek saged. Niki saya ngeten kula soalnya. Nek sampean beto monggo, lah pasti nangis-nangis pol. Nek Niki putu kesayangan. Putu kesayangan niki. Monggo sampean coba. Saking mboten krungu sampean ngomong sampean beto. Nggih. Sing penting sing sehat nggih. Sing sehat nggih. Nggih, seger waras, Mbak nggih. Kita show 2 bulan di sana, Pak. 2 bulan? Sebelum ke Jerman. Berarti setiap minggu main? Setiap hari. Setiap hari 2 kali show. 2 kali show? Iya. Luar biasa. Oh, berarti kono Pemkot wali kota wakil wali kota hari ini buka nih. Ya, warga sampeyan ini tadi ada yang lumpuh, ada yang pakai kursi roda, sama nggak punya kemanusiaan di sini. Wilayah ini wilayah Surabaya, Bu. Yang punya kewenangan mengatur adalah pemerintah kota Surabaya. Ini justru akan mengkotak-kotakan. Kalau warga Surabaya dikotak-kotakan seperti ini, rusak tatanan kota ini, Bu. Ya jelas mengkotak-kotakan dong. Antara si kaya dan si miskin. Jangan. Kalau ada tetangga sini kesusahan, kalian juga membantu. Kalau ada tetangga sini yang minta pertolongan, kalian juga harus membantu. Saling membantu satu sama lainnya, itu yang penting. Angel, jiwa sosial itu sulit diciptakan kalau tidak atas kesadaran kita sendiri. Sebenarnya dari pertandingan sendiri clear, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, artinya pertandingan itu berjalan dengan baik. Mari menang biasanya kan euforia kan. Orang iya. Iki Melayu aja wedi ya. Oh, Melayu ya? Melayu wedi. Ya jadi Melayu kami masuk di dalam lapangan itu dan dari keamanan patwal kita cepat masuk, ganti pakaian, dikasih waktu 5 menit. 5 menit langsung masuk ke keluar toh? Barakuda. Langsung masuk Barakuda. Ya, keputusan ini yang sangat tepat. Karena kalau kita terlambat sedikit aja, kita mungkin ya? terkurung. Karena yang saya dengar, pemain Arema itu baru bisa keluar jam 3 pagi. Ya? Jam 3 pagi dia bisa keluar. Pemain Arema. Pemain Arema. Pemain Arema Dewi. Apalah arti sebuah kemenangan ketika ada nyawa yang melayang dengan sia-sia. Jadilah supporter ya sebatas 90 menit. Memberi dukungan, setelah itu pulang ke rumah dengan damai, keluarga menanti di rumah juga enak, gak ada kejadian, jadi intinya semua damai. Camat ya buat camat ini, camat mencari. Aduh, gak karu-karuan? Gak karu-karuan, Pak. Ya perhatikan ini warganya resah nih, camat yang baru. Untuk camatnya suruh keluar. Bekasi tersangka, jadi tersangka. Bisa tersangka asli. Iyalah ya makanya. Karena Bu Risma di kota, terus tadi kayak ampun. Jadi camat Indra, ya toh, harus menghargai, jangan menimbulkan keresahan ya Indra, camat Tegalsari.
mau dicek juga. Saudara harus toleransi dengan agama yang lainnya. Ekonomi seperti ini kok ya apa sih? Camat yang baru ini. Ini masjid ya, ini lokasi masjid. Jangan dirodek ya. Laksanakan. Boleh beda agama boleh, tapi jangan meresahkan warga seperti ini. Ini karena masjid Pak. Dulu bermasalah camat ini. Ya tinggi aja Pak. Daripada nanti bermasalah lagi di sini. Nah iya, nanti kalau warga protes ngamuk semua. Jangan nyalakan warganya ya. Sudah Pak, ganti aja Pak. Nah iya. Ini keluhan warga ya. Bukan rekayasa, bukan dikondisikan, tapi kondisi camate yang baru pindah dari beban Camat Indra seperti ini. Warganya mengeluh. Oh kita pemberdayaan UMKM, orang-orang warga sini tambah dimatikan gitu. Ini saksinya kemarin. Ya Pak sini. Ya camate apa camate? Camat Indra nyar kok pindah untuk pembubutan ya? Iya. Lah yang bisa ada pembubutan bermasalah. Yang ini jangan golek masalah mana Indra ini. Gak jalan. Unggah gue gak ono. Wong Jawa gak ono unggah gue blas. Toto kramone gak ono. Dise wis dadi masalah, tekan iki kabeh bermasalah kan dise Indra iku. Ya ngomongane aja. Saya sampaikan. Masjid iki aja dipager ya. Ini untuk sholat. Siap Bapak. Yang bangun semuanya juga masjid. Enggak berani ngomong itu Pak Armuji. Siap. Ngomong no. Nggih. Timbangan perintah Bapak. Wong warga kene ngamuk kabeh gembyeng. Nggih. Ya, yang ini sebelum-sebelumnya yang ini Camat Gateli ya ini Pak. Camat Gateli ya ini. Camat Gateli baru ini. Tidak pernah sowan ke ini ngomong ya apa ini nggak pernah ya ini. Kalau saya pertama kali ya Camat Gateli ya ini. Jadi seluruh uang yang saya terima pada saat itu tidak sempat saya bawa pulang. Tidak sempat juga saya ngomong ke istri dapat berapa. Dari hasil konten YouTube itu alhamdulillah kami bisa memberikan beasiswa kepada adik-adik khususnya warga Lamongan. Beberapa tim saya ini yang sempat kelahi juga Pak, sempat dipukul. Oh iya? Enggak. Oh digibeng ya tahu ya. Ini muncul bahasa yang Surabaya digibeng. Digibeng. Jadi digibeng itu dipukul. Iya Pak. Gelosor ya. Jadi kami sampai digigit juga pernah Pak. Oh digigit? Iya. Medeni ya? Iya, jadi dan itu lama-lama akan jadi ilmu kita Pak. Tim saya ini ada 3 Pak. Tim saya ada 3 dan kalau mungkin bisa ditanya nanti secara langsung. Jadi nggak tahu Pak kenapa ya. Saya kalau dengan orang-orang dengan gangguan jiwa, kalau memang orang-orang itu selalu pakai masker dan nyium, tapi saya ini nggak nyium apa-apa ya Pak. Iki sampean gawe ngene iki itu ada perencanaan Anda? Ya dari saya sendiri Pak. Perencanaan saya untuk menambah PAD. Nggak bisa, nggak ada perencanaan. Wong iki untuk jalur ruang terbuka hijau sampean bangun kene. Salah sampean itu Pak. Lah ide sampean dhewe iki ya salah, nggak boleh. Lah iki lak ditumpuk-tumpuk ngene musala kan dia tambah kotor Pak. Pak Tunjung iki anak buah sampean yo apa iki nggih awur-awuran iki. Gak tau kontrol blas Pak Tunjung iki. Kepala disub. Waduh, iki rusak kabeh tatanan iki. Listrik iki yo apa iki? Ayo. Lah misalnya konslet kobong terusan. Sendiri. Iki atas inisiatif sampean apa kebijakan institusi disub? Kebijakan saya sendiri. Salah. Benar. Ya Pak. Sepak tambah. Itu elek. Engko dikira sampean iki sampean koordinator yang ngene. Nah, sampean koordinator dikira sampean engko mengmarkup anggaran iki wis seru apik-apike. Mushola atau masjid ditempeli koyo ngene. Iki enggak bagus. Ngene kono untuk jalur hijau, ruang terbuka untuk gawe nyiyup wong istirahat, wite dipotongi digawe koyo ngono. Iki salah. Enggak boleh. Perencanaan konsultan itu ditata sedemikian rupa, itu dihitung sirkulasi sakmene, anginnya sakmene, ngene yup-yupan sakmene, ya ngono lho. Kok tambah tempel-tempel kok ngene, waduh rusak kabeh. Lah 4.000 itu namanya pungli. Pak Jafar ya, tolong ya. Aman kok istimbangane. Sampeyan kok S apa PNS? Lah hati-hati.